Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Baik, perkenalkan nama saya Bapak Hedi. Bapak diamanahi tugas untuk mengajar kelas 5B. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita diawali dengan baca doa dan murojaah. Untuk pertama, baca dulu dengan membacakan bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS ya. Ilmu pengetahuan sosial. Nah, minggu kemarin kita semua sudah mengenal tentang letak geografis dan astronomi dalam peta. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peta ya, beserta unsur-unsurnya. Apa saja sih yang ada di dalam peta? Mari simak video di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Ayo ingatkan lagi, minggu kemarin kita belajar tentang letak geografis dan astronomis ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu lebih dasar tuh apa karakteristik geografis di Indonesia dalam peta. Coba sebelum lebih lanjut, ada yang tahu nggak apa itu peta? Awas ya, beda ya, peta sama globe itu beda ya. Coba apa yang disebut dengan peta? Oke, baik. Biar tidak pusing, kita samakan saja penjelasannya apa itu peta. Nah, sini istilah peta dalam bahasa Yunani yaitu mappa ya, atau taplak atau kain penutup meja. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta adalah kartografi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta itu adalah kartografi. Nah, untuk pengertiannya, peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang data yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta umumnya dibuat dalam berbagai bentuk ya. Nah, di antara peta konvensional atau gambar datar dan peta digital yang bisa ditampilkan pada komputer dan smartphone. Nah, kalau di sekolah-sekolahan kita bisa melihat peta datar itu suka ada ya. Contohnya nanti Bapak contohkan di slide berikutnya. Itu ada peta tentang keberagaman ya, contohnya di Indonesia tentang keberagaman agama, kebudayaan, itu banyak ya, suku adat yang kayak gitu. Nah, untuk sekarang, untuk mempermudah pengaplikasian apa itu peta, kalian bisa buka di smartphone atau HP itu ada ya di Google Maps ya, di Google Map itu ada tuh peta bisa diperkecil ya. Itu kita bakal tahu ya unsur-unsur dalam peta, terus apa simbol-simbol ya. Di situ sudah lengkap di Maps ya. Nah, selanjutnya peta itu dibagi dua macam nih. Ada peta umum. Apa itu peta umum? Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Hal ini bisa digambarkan dengan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Contohnya, peta umum itu jadi semuanya bisa kelihatan tuh se-Indonesia, ada yang warnanya hijau, warnanya merah ya. Itu menandakan bahwa ada dataran tinggi dan dataran rendah ya. Nah, peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Ya, contohnya peta khusus itu disebut dengan peta tematik. Nah, untuk peta khusus, contohnya bisa kita lihat untuk menentukan
kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Contohnya gini, banyak tuh kalau di Pulau Jawa orangnya, terus penduduknya banyak yang ditransmigrasikan ke daerah-daerah yang belum tersebar banyak tuh orang-orangnya ya. Disebutnya transmigrasi ya, dari penduduk yang padat ke wilayah yang penduduknya sedikit ya. Contohnya yang masih sedikit itu daerah yang terpinggirkan. Contohnya Kalimantan itu masih sedikit populasi orangnya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi peta. Ya, kita membuka peta itu untuk apa? Nih, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi, peta juga bisa berguna untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. Nih, contohnya kalau bepergian kemana pun kita bisa lihat, ya. Apalagi apa kita jalannya benar. Contohnya kita mau ke Cisantana main. Nah, contohnya kita bisa lihat tuh di Google Map kalau di HP arah yang cepat jalan mana ya, apakah lewat perkotaan atau lewat gang atau ada lewat jalan pintas, itu bisa dilihat di peta atau di Google Maps ya. Nah, ini yang keduanya untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas arah suatu tempat di permukaan bumi. Ini bisa dari peta juga bisa diskalakan ya, antara perbandingan luas wilayah dengan tampilan yang akan digambarkan dalam suatu peta ya. Contohnya 1 berbanding 4.000 ya. Soalnya kan kalau digambarkan secara secara utuh di buku atau di peta itu tidak akan muat ya. Jadi skalakan itu jadi diperkecil ya, tanpa mengurangi simbol atau luas wilayahnya ya, tanpa mengurangi luas wilayahnya. Nah, yang ketiga untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat misalnya letak benua, pulau, selat, laut, gunung, dan bentuk lainnya. Ya, itu dengan peta kita bisa tahu. Contohnya Pulau Jawa sebelah barat batas wilayahnya apa, atau ada selat apa, atau pulaunya pulau apa ya. Terus bisa dilihat di Pulau Jawa itu gunung yang tertingginya gunung apa ya, serta lautnya itu bisa dilihat dalam peta ya. Yang keempat, sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah, misalnya Pulau Kalimantan banyak banyak tambang dan Pulau Jawa memiliki banyak persawahan ya. Dengan peta juga kita bisa lihat tuh kebanyakan di daerah Kalimantan itu banyak pohon-pohon tinggi, terus kayak di Sumatera itu banyak sawit ya. Itu bisa dilihat dalam suatu peta. Nah, yang kelima, alat bantu peneliti ilmuwan sebelum melakukan survei. Peta digunakan untuk mengetahui kondisi suatu daerah yang akan diteliti, diantaranya untuk mengetahui ketinggian suatu wilayah, pola curah hujan, dan kelembaban suhu suatu daerah. Nah, di sini juga kita pernah lihat kan, mungkin beberapa di antara kalian pernah lihat berita tentang bencana alam atau curah hujan yang tinggi, yang banjir. Nah, pasti liputannya kita ke BNPB ya. BNPB di sana suka diperlihatkan tuh petanya. Nanti curah hujannya berapa liter per detik sehingga dapat menimbulkan banjir. Nah, itu juga bisa dilihat dalam peta tuh ya. Jadi ilmuwan itu tidak langsung ke TKP ya, contohnya dalam banjir, bisa melihat dulu apa penyebabnya, itu bisa dilihat ya. Apakah ini karena pola curah hujannya yang tinggi atau emang karena ada
Oke, selanjutnya. Sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial atau gejala geografi di permukaan bumi. Nah, fenomena alam di sini bisa bencana alam ya seperti tadi atau gempa bumi. Ini bisa dilihat tuh antara lempengan-lempengan itu bisa dilihat dalam peta ya. Lempengan-lempengan bumi, terus dan lain sebagainya ya. Oke, materi selanjutnya tentang unsur-unsur dalam peta nih. Yang pertama, apa yang menunjukkan itu suatu peta? Yang pertama itu ada judul ya. Judul di paling atas biasanya tertera di situ dengan huruf kapital tegak ya. Contohnya peta Indonesia. Itu kalian pasti sudah memahami judul. Yang kedua itu petunjuk arah. Petunjuk arah itu seperti apa? Nah, petunjuk arah itu bisa berisi simbol arah mata angin. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti udara, selatan, timur, dan barat ya. Nah, seperti kompas lah kalau kalian pernah lihat. Nah, itu bisa menunjukkan kita posisinya di sebelah mana. Apakah kita menghadap ke barat, ke timur, atau ke selatan. Itu bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya legenda. Legenda peta berfungsi menjelaskan keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Oke. Skala peta, skala merupakan perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya, ya. Nah, ini adalah contoh peta beserta komponen-komponennya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, di sini legenda. Legenda itu ada simbol-simbol ya tadi. Jalan utama tuh simbolnya warna merah. Jalan alternatif warna biru, jalan biasa warna pink, jalan tol warna kuning, jalan kereta api ini kayak garis titik-titik gini ya. Batas provinsi warnanya hijau, tapi garis titik-titik ibu kota, kotak, kosong. Kalau kota itu bulat tapi ada titik di tengahnya. Tuh, ada banyaknya simbolnya untuk ibu kota negara, tuh gunung berapi, pelabuhan, bandar udara, ada ya, sungai itu. Rawa itu bisa menandakan ya, itu adalah komponen-komponen dalam peta. Nah, ini tadi komponen peta judul ya, bisa di tengah, bisa di samping seperti ini. Insert itu adalah skala terkecil yang menunjukkan dalam peta. Penunjuk arah seperti tadi kompas, simbol, legenda, sumber peta itu dari mana, atau pembuatan, garis tepi, skala, tipe huruf ya di situ ada ya. Oke. Nah, materi selanjutnya adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, pulau paling barat nih di negara Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Rata-rata hampir di seluruh pulau di Indonesia berupa gunung ya, berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Sini ada di daerah Sumatera itu ada Gunung Leser, Dempok, Kerinci, Seblat, dan Pegunungan Bukit Barisan. Nah, di Sumatera juga ada sungai yang terkenal, Sungai Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragiri. Nah, untuk floranya ada bugong jempa, kenanga, dan sirih. Untuk hewannya yang hidup di Sumatera misalnya ada gajah, orang utan, dan harimau Sumatera ya, itu yang terkenal. Yang sekarang satuannya dilindungi. Nah, ini tempat tinggal kita semua ya, Jawa, Pulau Jawa. Di sini ada gunung yang menjulang tinggi ya, yang terkenal Gunung Semeru, Gunung Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi, Lawu, Kelud, Sumbing, dan lain-lain ya. Rata-rata pulau atau di Pulau Jawa itu gunungnya dipakai objek wisata atau destinasi ya untuk berlibur, contohnya Bromo, Pangrango ya. Nah, di Jawa juga ada nih sungai yang terkenal, Bengawan Solo dan Sungai Citarum.
Untuk floranya ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Untuk hewannya nih ada banteng, macan tutul, dan ayam berkisar. Untuk Kalimantan ada yang terkenal dengan Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan ya. Kalimantan itu. Untuk floranya ada anggrek hitam, faunanya orang utan, pesut, owa, dan bekantan. Di Sulawesi, Gunung Lampok Bakang, Malino, dan Lokon. Sungainya ada tuh Sungai Sendara, Malili, dan Poso. Tumbuhannya diantaranya hutan bakau ya. Flora yaitu yang terkenal adalah kayu eboni dan damar. Untuk hewannya ada maleo, kuskus, dan anoa. Nah, ini Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Di sebelah kanan itu adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya. Yang terkenal di sini ada Gunung Rinjani, Tambura, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Molo. Jadi kalau ada yang nanya pulau atau Gunung Rinjani itu ada di mana? Di Nusa Tenggara ya, tepatnya di Nusa Tenggara Timur ya. Oke. Selanjutnya Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering ya. Floranya ada ajang kelincung dan cendana. Faunanya yang terkenal sebagai 7 keajaiban dunia tuh komodo dan jalak suren atau jalak bari ya. Komodo adalah hewan yang dilindungi, itu ada di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, ini yang terakhir yaitu Kepulauan Maluku dan Papua ya. Pulau paling timur dari kita, Pulau Jawa. Di antaranya adalah Gunung Gamkunora, Ibu, dan Pucuk Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Ini salah satu gunung yang bisa diselimuti oleh salju yaitu Jayawijaya ya. Berada di Pulau Papua. Nih, curah hujannya yang sedikit. Karakteristiknya flora, bunga anggrek, larat, dan buah merah. Untuk faunanya burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Terkenal sekali nih burung cendrawasih ada di Pulau Papua ya. Oke anak-anak, semoga pembahasan dari Bapak tadi bisa dimengerti. Untuk selanjutnya kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru ya. Baik, segitu saja materi untuk hari ini. Semoga ada ilmu yang didapat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah menyimak dengan baik. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu ya. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Next you time and see you goodbye. Dan jaga selalu kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.